Dan kami sudah terhubung lewat sambungan Zoom dengan mantan Sekjen Partai Demokrat Marzuki Ali. Selamat sore Pak Marzuki. Selamat sore Rifana, apa kabar? Baik Pak Marzuki. Ya, apa kabar Pak Marzuki? Nah, kabar baik, alhamdulillah. Oke, Pak Marzuki langsung saja tadi kita sudah mendengar penjelasan ataupun konferensi pers dari Pak Muldoko, salah satu yang dituduh begitu. Nah, selain Pak Muldoko yang dituduh, ada juga Anda yang juga dituduh oleh salah satu petinggi Partai Demokrat bahwa Anda menjadi dalang kudeta menggulingkan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono di Partai Demokrat. Tanggapan Anda seperti apa Pak Marzuki Ali? Saya mau tanya dulu yang langsung menyampaikan statement menyebut nama saya itu siapa kira-kira, biar clear juga. Oke, kalau beberapa pemberitaan di media itu ada yang menyebut bahwa Pak Syarif Hasan menyebut nama Anda langsung begitu? Baik, kalau saudara Syarif Hasan menyebut nama saya, nggak apa-apa. Oke. Jadi intinya saya kaget, terus terang saya kaget sekali karena saya udah cukup lama juga tidak berpikir tentang Partai Demokrat. Walaupun saya sebagai anggota partai, sebagai kader, tapi kan saat ini saya tidak menjadi pengurus dan saya memang sibuk dengan berbagai kegiatan lain yang juga memberikan manfaat untuk kepentingan publik dengan orang banyak. Jadi terus terang itu sesuatu yang menurut saya tidak pantas, ya, tidak patut disebut di muka publik. Dan saya sampaikan ini fitnah besar ya. Makanya saya langsung WA Pak SBY, saya sampaikan tolong dibuktikan ya siapapun yang menyebut nama saya dalam agenda-agenda tersebut yang ingin melaksanakan KLB. Walaupun KLB itu sah ya menurut konstitusi, tetapi kan saya tidak ikut di dalam aktivitas itu. Ya, jadi ini agar clear ya bahwa saya kaget sekali, terus terang aja. Ya, oke Pak Marzuki, Anda akan menempuh jalur hukum akibat pencemaran nama baik karena Anda merasa difitnah begitu? Saya akan pertimbangkan kalau tidak ada tindakan dari Pak SBY selaku Ketua Majelis Tinggi. Oke, Anda tadi, Pak Marzuki, Anda tadi mengaku kaget, tidak tahu sama sekali, tapi apakah Anda mendengar ada upaya untuk menggulingkan kepemimpinannya AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, mengingat Anda dekat sekali dengan Joni Allen Marbun, salah satu nama yang disebut menjadi dalang begitu? Saya dekat dengan semua orang Demokrat. Ya, bukan hanya Joni Allen Marbun saja. Tapi begitu saya tidak aktif sebagai pengurus, saya tidak pernah berkomunikasi. Jadi harap dipahami bahwa komunikasi yang saya lakukan selama ini sebagai bentuk kita kolega sesama Partai Demokrat. Tetapi begitu artinya sebagai pengurus, begitu saya tidak lagi sebagai pengurus, maka saya tidak juga mau mengganggu kepengurusan yang ada sekarang ini. Itu prinsip dasar yang saya jaga. Pak Marzuki, tapi Anda pernah diajak dalam upaya mengulingkan itu karena beberapa mantan politisi Demokrat sekarang ini belakangan bermunculan mengakui bahwa mereka juga diajak untuk melakukan kudeta itu. Anda juga ikut diajak Pak Marzuki? Tidak ada sama sekali sampai hari ini. Pak Marzuki. Karena begini ya. Mereka tahu saya punya sikap sendiri. Saya tidak pernah ikut-ikutan. Tatkala saya berpikir untuk maju ke Kongres, itu saya punya sikap sendiri walaupun teman-teman yang lain merapat ke Pak SBY, bagi saya nggak penting. Bahwa saya menunjukkan sikap saya untuk maju dalam Kongres, menunjukkan bahwa Kongres ini ada kontestasi. Nah, walaupun kemudian saya mengundurkan diri karena saya menghargai Pak SBY sebagai orang yang dituakan, orang yang menjadi figur utama pada saat kita berjuang di Partai Demokrat. Oleh karenanya saya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan kontestasi itu. Saya mundur. Tapi kenapa? Dua kali saya mundur pada saat KLB di kalau tidak salah di Surabaya atau di lupa saya. Pada saat KLB, kemudian pada saat Kongres tahun 2015. Dua kali saya mundur. Saya mundur itu sebagai bentuk apresiasi saya, penghargaan saya kepada Pak SBY. Tetapi kenapa saya maju? Karena ruang itu harusnya dibuka.
sebagai bentuk penegakan nilai-nilai demokrasi di Partai Demokrat. Oke. Jangan ruang itu ditutup. Kalau ruang itu ditutup, artinya Partai Demokrat tidak mengusung nilai-nilai demokrasi. Namanya dirubah saja, jangan Demokrat. Oke. Ya, Pak Marzuki, tapi kenapa nama Anda bisa muncul dan dikaitkan? Apa yang Anda lihat begitu? Ada upaya apa? Kenapa mengaitkan nama Anda begitu? Selama ini saya sering difitnah ya. Terus terang, saya sering difitnah. Dan saya tidak pernah respon. Saya tahu kok apa yang disampaikan ke Pak SBY, saya tahu semua kok. Karena ada orang yang menyampaikan ke saya. Karena tahu karakter saya orangnya tidak pernah punya niat jahat kepada orang, apalagi kepada senior. Saya nggak punya niat. Tetapi saya menjalani aturan-aturan yang ada, yang sepanjang aturan itu dibuka dan kita diberi ruang, kita jalani. Oke. Termasuk pada saat konvensi calon presiden, Pak SBY sendiri yang menyampaikan kepada saya, coba ikut Pak Marzuki, ya saya ikut. Nah, pada saat saya ikut kemudian ada yang tidak senang, ada yang kemudian memfitnah, katanya mau menggantikan Pak SBY, beragam cerita, ya sudah, itulah resiko politik. Politik ini memang penuh dengan nuansa fitnah, tinggal kekuatan kita saja. Bagaimana kita mampu menghadapi itu. Itu konteksnya internal. Oke, Pak. Begitu kasus ini mencuat bicara di publik, saya tidak terima. Oke. Itu. Ya, Pak Marzuki, tapi sebagai kader Demokrat meskipun sudah tidak aktif lama begitu ya, bagaimana Anda menilai kepemimpinan Mas AHY selama ini? Jadi begini ya, jangan kader yang tidak duduk di pengurus itu tidak aktif. Ini keliru besar ya. Jadi mereka yang duduk di pengurus itu menganggap anggota-anggota partai yang masih tetap sebagai yang tetap di dalam lingkungan Demokrat ini jangan dianggap tidak aktif. Semuanya berkegiatan, semuanya membawa nama partai. Saya kemana-mana orang tahu saya kader Demokrat. Saya pergi kemana-mana dikirim salam untuk Pak SBY, kirim salam untuk begini. Orang tahunya begitu. Jadi jangan menganggap bahwa yang tidak duduk di pengurus itu tidak bekerja untuk Demokrat. Jadi inilah kelirunya yang para pengurus sekarang ini, bagaimana partai ini besar, kalau yang kerja itu hanya yang duduk ke pengurusan. Oke Pak Marzuki, jadi menurut Anda bagaimana penilaian Anda sebagai kader Demokrat terhadap kepemimpinannya Mas AHY? Karena ini sudah terpilih dengan sah begitu? Ya, begini ya, proses di dalam Kongres itu memang debatable, tapi saya tidak ikut. Saya nggak mau berwacana di sana karena saya tidak ikut. Tapi ada yang menyampaikan ke saya bahwa mekanisme Kongres itu tidak dijalankan dengan baik. Oke, itu realita politik. Saya nggak mau ikut karena saya bukan orang yang diundang. Peninjau pun tidak. Saya tidak mau memberikan penilaian. Nah, keberhasilan seorang pengurus itu nanti dibuktikan di 2024. Sekarang. Baik. Jadi keberhasilan Mas AHY ini itu nanti 2024. Sama dengan Pak SBY memimpin 5 tahun, ya nyatanya kan tidak mudah memimpin partai itu. Nyatanya kan kursinya kan tinggal 50 berapa, sekarang 54. Terendah dari masa sejak partai ini berdiri. Nah, realita. Dan artinya apa? Nanti kita uji. Ujinya gimana? Hasilnya itu nanti di 2024. Bagaimana cara dia memimpin, itu nggak bisa kita nilai. Karena kita tidak lebih hebat dari dia. Tidak ada seseorang pun punya kapasitas untuk menilai AHY sebetulnya. Ya, Pak Marzuki terakhir, Pak Marzuki maaf, durasi kita tidak banyak. Bisa saja merasakan, bisa merasakan ada hal-hal yang tidak cocok, ada katanya dipungut ini, ada itu urusan di bawah. Jadi silakan saja. Jadi kalau di bawah melakukan aktivitas, merasa prihatin, merasa tidak setuju, ya itu mekanisme di internal. Baik. Tidak perlu dipersoalkan. Ya, terima kasih sekali Pak Marzuki Ali, mantan Sekjen Partai Demokrat atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini dan semoga kisruh di internal Partai Demokrat segera berakhir. Terima kasih sekali Pak Marzuki atas waktunya. Baik, terima kasih. Selamat sore.